Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan bahas materi terkait makna kandungan ayat Surat Az-Zumar ayat 53, Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Surat Al-Imran ayat 159. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan melalui voice note-nya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas apa yang Ibu tugaskan pada pertemuan yang lalu. Simak penjelasan secara lengkap. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Anakku sekalian, isi kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 ada 2 poin penting yang kita catat. Yang pertama, bahwa Allah berseru pada kita agar selalu bersikap optimis, tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Kemudian, kita juga harus mengiringi keseharian kita untuk selalu beristighfar dan bertobat kepadanya, karena hakikatnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan khilafan kita sebagai hamba. Yang kedua, surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya seorang manusia tidak ada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Isi kandungan dari An-Najm ayat 39 sampai 42 yang perlu kita catat bahwa kita harus senantiasa berusaha, berikhtiar dan bekerja keras, pantang menyerah, sehingga hasil yang didapat dari apa yang kita usahakan sesuai dengan usaha itu sendiri, dan pada akhirnya akan berbuah manis di akhirat kelak. Yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 159 ada 4 poin catatan kita. Yang pertama,
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam surat tersebut. Dari sebab diturunkannya ayat, saat itu Rasul menunjukkan sikapnya terhadap kaum kafir. Yang pertama, beliau senantiasa bersikap lemah lembut. Yang kedua, memaafkan. Beliau senantiasa pemaaf kepada siapapun yang bersikap tidak baik kepada beliau. Yang ketiga, bermusyawarah. Artinya bahwa kita harus bermusyawarah atau membahas apapun yang terkait dengan permasalahan kita. Yang keempat, bahwa kita harus bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita melakukan suatu hal, apa-apa yang sudah kita usahakan, pada akhirnya kita serahkan kepada Allah apa hasilnya. Itulah tawakal. Nah, anak sekalian, kita dapatkan poin penting dari surat Az-Zumar, An-Najm ayat dan Al-Imran ini. Ada 3 kata kunci kesimpulannya. Yang pertama, optimis. Yang kedua, ikhtiar. Dan yang ketiga, tawakal. Ketiga kata ini saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana keterkaitannya? Kita bahas lebih jelasnya. Yang pertama, optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Apa ciri-ciri dari orang yang optimis? Yang pertama, bahwa orang yang optimis senantiasa memiliki harapan yang baik. Dalam artian selalu positive thinking dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, jadi sebelum melakukan pekerjaan itu selalu positive thinking. Kemudian yang kedua, selalu melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dan enjoy atau rasa senang. Yang ketiga, bersyukur atas segala keberhasilan dan mengevaluasi apa kekurangannya. Yang ketiga, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan sehingga timbullah motivasi, timbullah optimis, timbullah keinginan untuk menciptakan sesuatu peluang dan kemungkinan apapun yang bisa diraih. Dalam artian bahwa tidak ada yang namanya negative thinking terhadap sesuatu. Itulah orang yang optimis. Yang kelima, bahwa dalam situasi yang sulit, menanggapi apa yang terjadi, apapun itu hasilnya, sesulit apapun dihadapi dengan sabar. Kemudian yang keenam, memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Sama ya, jadi selalu senang, sepenuh hati, dan selalu berseri-seri dan mudah tersenyum. Orang yang optimis nantiasa menunjukkan sikap positif, menebarkan sikap positif, menebarkan keramahan, menebarkan sikap yang baik, santun, dan pada intinya tidak ada ekspresi atau wajah yang tidak baik pada orang tersebut. Kata kunci yang kedua adalah ikhtiar. Dari orang yang optimis, orang yang memiliki keinginan kuat, orang yang memiliki motivasi tinggi, maka akan tumbuhlah semangat untuk ikhtiar. Ya, apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Jelas diiringi dengan doa dan ibadah. Jadi ikhtiar dengan usaha itu bedanya. Kalau ikhtiar itu diiringi dengan doa dan ibadah. Tidak hanya cukup usaha, tidak hanya cukup dengan bekerja saja, tetapi juga ada doa dan ibadahnya kepada Allah. Nah, bagaimana ciri orang contoh dari ikhtiar? Di antaranya yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Kalian kalau mau jadi orang yang pandai, tentu harus rajin belajar. Seorang yang pelajar, seorang siswa, kewajibannya adalah belajar, maka dia akan pandai. Suatu hari nanti akan mendapatkan atau meraih apa yang dicita-citakan. Yang kedua,
Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Jika ingin mendapatkan suatu hasil atau jerih payah, maka harus bekerja untuk mendapatkan jerih payah tersebut. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup dengan hemat. Di antaranya adalah dengan menabung. Tetapi jika dalam Islam itu ada istilah sodakoh, maka itu pun bisa menjadi berkah untuk mendapatkan hasil yang didapatkan, bahkan berlipat ganda dari pahala sodakoh tersebut. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Anak-anakku, dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, dalam situasi pandemik sekarang ini, hal ini, poin penting ini jelas sangat penting bagi kita semua. Bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kita melaksanakan 3M, bagaimana senantiasa kita menjaga kebersihan, bagaimana juga kita selalu berolahraga, berjemur dan sebagainya. Itu semua adalah ikhtiar kita jika kita ingin sehat, jika kita ingin terhindar dari virus, jika kita ingin terhindar dari COVID-19. Insya Allah semoga kita terhindar dari COVID-19 dan semoga suatu hari nanti secepatnya Allah angkat semua penyakit yang ada di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kelima, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Anak-anakku, penyakit itu dari Allah dan Allah juga memberikan obatnya. Bagaimana caranya? Maka carilah obat yang halal. Tidak mungkin Allah menciptakan suatu penyakit jika tidak ada obatnya. Adanya COVID-19 ini pasti ada obatnya, pasti ada ikhtiar atau cara untuk menyembuhkannya. Selain ikhtiar-ikhtiar lain yang sudah kita laksanakan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan dan senantiasa olahraga, maka penyakit tersebut kita raih, kita cari obatnya dan penyembuhnya. Itu anak-anakku, bagian dari ikhtiar. Selanjutnya, setelah kita berikhtiar, maka pada akhirnya kita harus bertawakal. Dari kita optimis, kita memiliki semangat dan motivasi untuk selalu berikhtiar dan berusaha, maka pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Sehingga arti tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Artinya, setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar secara maksimal, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh meraih apa yang kita inginkan, kemudian kita jalankan ibadah, selalu berdoa, ini semua tidak terpisahkan, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ikhtiar, doa, ibadah, berdoa, kemudian berusaha, beribadah, dan berdoa. Ini harus beriringan. Itulah tawakal. Tanpa ikhtiar, tanpa berdoa, bukan tawakal. Jika hanya ikhtiar saja, bukan tawakal. Jika hanya berdoa atau ibadah saja tanpa ikhtiar, juga bukan tawakal. Dan terakhir, setelah kita berikhtiar secara maksimal, setelah kita beribadah dan selalu berdoa kepada Allah, maka kita serahkan kepada Allah hasilnya. Bagaimana hasilnya, apapun itu hasilnya, orang yang bertawakal kepada Allah senantiasa menunjukkan kedua sikap ini. Yang pertama, yaitu bersyukur. Dengan bersyukur, jika meraih suatu hasil, maka senantiasa bersyukur. Jika dia mendapatkan hasil, kesuksesannya diraih, maka seorang mukmin itu senantiasa bersyukur. Kemudian jika tidak dapat apa yang diinginkan, maka seorang mukmin akan bersabar. Artinya apa? Bahwa orang yang bertawakal itu dia akan senantiasa bersyukur dan bersabar. Berserah diri kepada Allah atas hasil usahanya dengan sungguh-sungguh dan berdoa, yang pada akhirnya dia akan bersyukur jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan akan selalu bersabar jika tidak mendapatkannya. Itulah anakku sekalian pembahasan dari apa yang terkait dengan makna kandungan ayat surat
Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan Al-Imran ayat 159. Semoga kita dapat raih kesuksesan dengan senantiasa optimis untuk melakukan segala sesuatu, ikhtiar dengan bersungguh-sungguh, dan pada akhirnya bertawakal berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar, berusaha, dan berdoa kepadanya. Hakikatnya, rencana Allah itu baik. Saat hati berkata ingin, namun Allah berkata tunggu, maka tunggulah. Insya Allah hasil itu akan kita raih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.